Nggak ada kamera ini, nggak ada ST Media. Ya, ini adalah Lumix G85, sebuah kamera hybrid yang menurut gua sebenarnya ini adalah kamera video sentris. Dan ini adalah kamera main weaponnya ST Media dulu. Apakah sekarang masih worth it? Gue kita bahas. Selamat datang di Remas, review kamera lawas. Ya sudah lama sekali ya teman-teman semua, dan di sini gua pengen ngebahas soal Lumix G85. Tapi gua minta maaf dulu karena di sini gua tidak bisa ngasih footage terbaru dari G85-nya karena kameranya sudah modar. Tapi ya karena kamera ini sangatlah berkesan buat ST Media, ini udah jadi bagian dari kru kita juga, makanya kamera ini nggak kita jual atau kita buang. Kita keep aja jadi sebuah artefak. Mungkin buat kalian yang ngikutin ST Media dari yang awal-awal pertama banget, kalian mungkin tahu kalau ST Media itu awalnya tuh bukan channel yang fokusnya ke kamera. Kita tuh utamanya tuh sebenarnya untuk ke gear-gear gaming, teknologi, bahas soal teknologi, laptop, kayak mouse, keyboard, segala macem. Itu utamanya ST Media. Kalau kamera dulu itu masih tipis-tipis aja lah, nggak sesering kayak sekarang, nggak fokus kayak sekarang ini. Yang dimana waktu zaman bahla, waktu kita masih pakai kamera ini jadi kamera utama kita di ST Media, buat A-rollnya, buat B-rollnya, itu bener-bener bisa menghasilkan gambar yang cakep si G85 ini. Dan itu untuk hasil-hasilnya full SOOC semua. Kita nggak ada grading macam-macam, kita pakai profile standarnya aja dari kameranya. Bener-bener gokil. Nah, kalau kita ngomongin soal harganya, si Lumix G85 ini dulu waktu kita beli, pertamanya sih sebenarnya kita bukan G85, kita ada dulu lagi tuh Lumix G7, cuman yang itu kita jual karena butuh duit gitu ya, yang ini kita keep. Nah, kita tuh dulu tuh punya dua sebenarnya, G7 sama G85. Dan kenapa kita jual G7 waktu itu? Karena di G7 itu nggak punya satu fitur yang benar-benar kita butuhkan yang ada di G85, nanti gua bahas. Dan mungkin kalian nanya, kenapa kok ST Media waktu pertama kali bikin channelnya pilihnya kameranya Lumix? Kenapa kok pilihnya G85? Karena harga dan juga spesifikasi yang diberikan waktu itu bener-bener sangat-sangat luar biasa oke. Nah, nanti perihal fitur-fiturnya bakal gua kasih tahu, cuma di sini gua kasih tahu dulu aja harganya. Waktu pertama kali kita beli itu di sekitar 9 jutaan kalau nggak salah ya dulu ya, gue lupa ingat. Tapi kalau sekarang kalian mau cari itu harganya bervarian. Kita mulai dari yang barang baru tapi garansinya toko gitu ya, itu dijual di sekitar 8 jutaan kurang lebih gitu ya. Nah, kalau kalian mau cari di garansi yang resmi, yang toko yang bener-bener terpercaya, yang toko-toko gede kayak contohnya di DOS gitu ya, itu di harga 10 jutaan. Nah, kalau kalian mau cari yang secondnya itu bervarian juga harganya. Ada yang jual di 6, 7, ada yang jual sampai 5 juta. Dan itu beda-beda, ada yang jual body only, ada yang sama kit, tapi kalau untuk yang tadi barang kondisi baru itu dijual sama lensa kitnya si G85 ini. Ya, dengan melihat dengan harganya yang cukup affordable, jadinya kamera ini sering ditanyain sama viewers ST, "Bang, G85 masih worth it gak buat dipakai, Bang?" Ya, makanya gue bikin satu video dedikasi untuk sharing pengalaman kita pakai G85 ini, apakah worth it di tahun 2026? Mari cari tahu. Tapi sebelum lanjut videonya, gue pengen ngingetin dulu kalau video ini disponsori sama Bosan di Kelas, yang dimana di Bosan di Kelas di situ banyak mentor yang ngajarin kalian kelas videografi dan juga fotografi. Salah satu mentornya gua Altair gitu ya, ngajarin basic pakai Fujifilm buat dipakai ngonten. Kameranya memang bisa menghasilkan gambar instan langsung bagus, tapi tidak bakal instan kalau tidak kalian setting. Kalau kalian keracunan, buang keracunan. Kalau kalian pengen belajar instan cepet sama gua, ya silahkan cek aja di bosandiklas.id. Terima kasih. Nah, di sini gua kasih tahu dulu aja kekurangan dari si Lumix G85 ini ya. Lo nikmatin aja dulu ya itu ya. Ini kameranya. Bawahnya udah nggak ada tuh, sedih banget gitu ya. Tapi di sini gue bakal kasih tahu dulu aja kekurangan dari kamera yang satu ini. Kekurangan pertama dari kamera Lumix G85 ini adalah performa autofokusnya, yang dimana di kamera ini menggunakan contrast detect untuk autofokusnya, bukan phase detection. Bedanya apa, Bang? Di sini gue coba jelasin sepemahaman gue aja. Kalau gue salah boleh dikoreksi aja, silakan gitu ya. Tapi buat contrast detect yang dipakai di G85 ini, sistemnya contrast detect itu dia bakal nyari fokusnya nerka, maju mundur, nyari titik yang dimana itu yang paling kontras, dia bakal ngelok di situ. Tapi minusnya ketika kalian
ada pergerakan sedikit baik ke kiri ke kanan atau kalian agak beda maju mundur sedikit aja, dia bakal nyari lagi, dia bakal nerka-nerka maju mundur cari titik yang paling kontras lagi buat ngefokusin ke subjek atau wajah kalian. Nah, karena polanya seperti itu, otomatis kalau misalnya kita ngandelin autofokusnya itu jadinya bakal lelet banget ya, kebanyakan nerka-nerkanya. Memang bisa fokus, kalau udah ngelock dia fokus. Tapi ketika kita pindah sedikit kiri kanan, kayak tadi gue bilang, dia bakal nyari-nyari mulu, bakal nerka-nerka mulu. Dia bakal ngulangin pola yang sama sampai gambarnya itu bisa fokus. Dan itu bikin kita stres waktu syuting kalau ngandelin autofocus dari kamera ini. Nah, kalau face detection gue nggak bisa jelasin secara teknis, cuma gampangnya kalau face detection ketika subjeknya bergerak kemana, kameranya udah tahu, udah pasti akurat gitu loh. Oh, lo pengen fokusin ke sini, dia bakal fokus ke titik yang pengen kalian fokusin. Beda sama contrast detect tadi, dia harus nyari dari via kontras dulu. Kalau face detection ini bisa lebih akurat, bisa lebih cepat. Baik lagi, kalau gua ada salah penyampaian atau bang lo jelasinnya gimana sih bang, ya tolong koreksi aja karena gua tidak ngerti teknis sedalam itu juga. Dan kalau misalnya kalian bertanya lagi ke gua, bang kalau face detection oke kok kamera sekarang autofokusnya ada yang jelek, salahin brandnya. Tanya aja sama brandnya, jangan nanya sama gua. Ya, tapi baik lagi ke kamera Lumix G85 ini, tadi karena dia pakai contrast detection autofocus, jadinya buat kita di ST Media, karena dulu itu kita juga udah mulai syuting mobile keluar, itu bikin kita kesel doang kalau kita ngandelin autofokusnya. Jadi mau tidak mau kita tuh banyak bermain tuh pakai manual fokus. Nah, kita pakai tap to focus gitu. Jadi kita pencet. Jadi ketika kita lagi pakai handheld kayak atau kita lagi bikin arrow seperti ini kayak, kita nggak pakai autofokus ya, kita main syuting manual, taruh kameranya, pegang kameranya ketika subjeknya bergerak atau gimana ya kita tinggal tap aja biar fokusnya itu selalu ngikutin. Dan pastiin kalau kalian pakai tap to focus di Lumix G85 ini buat suaranya dimatiin, karena kalau kalian pencet nanti dia ngunci-ngunci gitu, ada suaranya gitu ya, itu dimatiin dulu. Nah, apalagi misalnya buat kalian yang memang kalau cari kamera pertama kalian itu butuh cari kamera yang punya performa autofocus yang cepat, ya si Lumix G8 ini bukan jawaban untuk kalian gitu ya. Karena kalau kalian pengen cari fokus yang cepat di harga yang sama kurang lebih kayak si Lumix G85 ini, silakan ke Sony aja gitu ya. Di harga-harga kayak dia itu performanya udah oke juga gitu ya, kayak Sony ZV-E10, lebih baru, lebih oke performa autofokusnya. Cuman ya kalau misalnya kalian pakainya kayak ST Media nih buat talking head aja di dalam studio, atau misalnya kalian punya kameramen juga syutingnya nggak sendiri, ya nggak apa-apa buat sikat kamera yang satu ini. Kayak yang tadi gue bilang, kalian bisa main di mode manual aja, si kameramen itu bisa tap to focus aja ke kalian, ke muka kalian. Apalagi kalau kayak Wowo sekarang gitu kan, gue lagi bergerak ini, ya tinggal di tap, meskipun agak menyebalkan tapi setidaknya masih bisa diandelin untuk performa tap to fokusnya ini. Tapi kalau kalian solo shooter, ya nikmatin aja lah kalau kalian mau ngandelin performa autofokusnya. Dan begitu juga ketika kita lagi ngambil B-roll produk pakai kamera yang satu ini, kita tidak pernah mengandalkan performa autofokusnya yang pakai contrast detect tadi. Untuk B-roll kita juga pakai manual. Biasanya kalau untuk B-roll seperti yang kalian udah bisa lihat aja, kalau memang itu ada mainan maju mundur segala macam, itu kita udah tentuin dulu titik fokus di akhirnya di mana. Barulah kita mulai untuk pergerakannya. Kalau memang ada pergerakan panning sedikit atau maju sedikit, mundur sedikit, atau tipis-tipis lah pergerakannya, kita nggak pakai bukaan yang terlalu besar, kita pakai bukaan di 2.8 agak ke atas sedikit biar itu si subjek produknya atau objek produknya itu masih bisa fokus. Dan fun fact aja, karena dulu itu kita terbiasa pakai Lumix terus tiba-tiba transisi waktu itu pakai Fujifilm X-T30, tahu forma autofokusnya itu bisa jauh lebih baik dibanding ini karena di X-T30 pakai PES gitu ya. Meskipun di X-T30 kalau kita lihat sekarang itu busuk banget fokusnya, tapi kalau di-compare ke sini masih better X-T30. Dan tiba-tiba datang lagi Sony A6400 X-T30 jadi busuk, A64 superior banget, ini parah banget jadinya gitu loh. Jadi kayak orang udik aja, wah ternyata forma fokus itu yang harusnya tuh kayak gini, kayak Sony nih, bagus fokusnya nempel mulu. No hard feeling ya, meskipun kalau kita ngomongin Lumix yang sekarang-sekarang fokusnya juga udah oke gitu ya, tapi kita nih bicara soal dulu, bukan yang present, bukan yang sekarang. Oke, no hard feeling, chill. Tapi ya baik lagi kalau kita ngomongin secara keseluruhan soal performa fokusnya, karena dia pakai contrast detect memang jelek. Tapi mungkin buat kalian yang kebiasa mainin sebuah kamera itu pakai manual fokus aja, saya sudah master manual, apa itu autofocus nggak berguna, saya lebih percaya jari dan tangan saya aja. Ya silakan sikat si G85 ini. Kalau kalian mau rigging kayak, kalau kalian mau pakai gimbal, pakai fokus puller kayak segala macemnya, kalian udah jago, ya nggak masalah gitu ya.
ini kamera masih oke banget juga buat dipakai. Terlepas dari tadi ya si fokusnya. Lanjut ke kekurangan 2 dari si Lumix G85 ini adalah perihal low light-nya yang kurang bagus. Karena apa? Ya dia sensornya micro four third, sensornya kecil. Dia tidak bisa dipakai di keadaan low light menggunakan ISO yang terlalu tinggi. Yang jadinya apa? Nanti gambarnya noise. Meskipun kalau di ST Media memang kita jarang banget pakai di kondisi-kondisi low light kalau untuk talking head. Mungkin buat B-roll iya. Buat B-roll itu kita seringnya pakai low key. Cuma kan kalau kita lagi pakai low key, kita juga jarang pakai ISO yang terlalu tinggi, biasanya pakai di 800 atau 1600 saja tuh, seingat gua tuh jarang karena itu untuk menghindari noise. Biasanya kita mainin lampu-lampunya tuh dikasih karton-karton hitam buat ngalangin cahayanya biar dia bisa fokus ke subjek produknya. Itu kan kita main low light ya, gambarnya masih bisa cakep karena kita tidak pakai ISO yang tinggi di kameranya, kita lebih mainin ke lightingnya. Utamanya sih bukan gua ya waktu itu B-roll ya, ada si Lutfi utamanya sama si Cimeng, tuh 2 orang yang B-roll. Lanjut ke kekurangan ketiga dari Lumix G85 ini, kalau kalian mau pakai buat konten adalah dia tidak punya jack untuk monitoring audio. Kalau kalian mau monitoring audio pakai kamera ini, kalian harus pakai receiver dari mic wireless yang kalian pakai. Kalau memang ada portnya bisa lewat situ, atau kalau misalnya kalian pakai external recorder ya monitoringnya dari situ. Kalau kalian tidak punya sama sekali alat-alat tersebut, atau kalian punya mic wireless tapi nggak punya port buat monitoring audio, ya berarti kalian harus cross check dulu untuk audionya di laptop gitu ya. Kalian mungkin test shot dulu sekali 2 kali, review audionya aman atau enggak, ya barulah kalian bisa lanjut syuting. Dan satu lagi kekurangan terakhir yang mungkin kalian bermasalah ketika kalian mau sikat si Lumix G85 ini adalah dia tidak bawa flat profile atau lock profile-nya gitu ya. Kalau Lumix itu namanya V-lock dan di sini tidak ada. Kalau kalian mau grading-grading, kalian bisa pakai profile warnanya dia, itu namanya Cinelike D sama Cinelike Y atau X, apa ada 2 pokoknya gitu ya, yang dimana dengan profile itu barulah kalian bisa pakai buat grading tipis-tipis, nggak seleluasa kayak kalian pakai lock tapi gitu ya. Dan mungkin itu bisa jadi kekurangan yang cukup krusial buat kalian yang pengen mulai pegang kamera, pengen belajar video-video tapi mengharapkan ada fitur tersebut di kamera G85 ini. Ya sayang sekali tidak ada. Tapi kalau buat ST Media nggak masalah karena SOC-nya bisa langsung bagus. Dan ya kurang lebih itu sih kalau buat kekurangannya dari si Lumix G85 ini, base dari workflow-nya ST Media aja. Kalau kalian pernah pakai G85 punya kekurangan yang lain atau nggak setuju sama kekurangan yang gue sebutin, silahkan komentar aja atau tambahin aja. Terima kasih. Sekarang kita bahas soal bagus-bagusnya dari kamera ini. Nah, buat bagusnya, jujur aja lebih banyak bagusnya dibandingin kurangnya. Karena nih kamera sangatlah berkesan buat kita pribadi. Yang pertama, dengan harganya yang sangat affordable, kalian bisa dapat sebuah kamera yang punya build-nya ini bener-bener solid banget. Meskipun ya mostly plastik, tapi kalian bisa lihat ini looks-nya bener-bener ganteng banget. Jangan lihat yang sekarang gitu ya, karena ini udah lama banget kita pakai, tapi ketika kalian pakai yang barunya ini masih bener-bener ganteng banget looks-nya gitu ya, kelihatan profesional juga seperti ini tuh ya. Ini buat looks kameranya. Meskipun kalau kalian lihat ukurannya ini tidak terlalu compact, mungkin di sini gue bandingin sama XM5 aja. Nah tuh ya, mungkin kalau kalian lihat secara ukuran tidak terlalu compact gitu ya, meskipun ini menurut gua sih kalau kalian bandingin sama mirrorless lain yang punya ukuran bulky-bulky gede-gede atau kamera Lumixnya sendiri, ya ini hitungannya compact. Dan ini buat bobotnya juga masih cukup ringan. Gripnya sendiri ini enak banget buat digenggam. Dan tidak itu saja, dengan harga yang diberikan, kalian punya sebuah EVF dapat di sini. Kemudian di sini yang jarang juga, built-in flash ada gitu ya, dimana kalau kita ngaca ke XM5 yang dimana hitungannya kamera affordable juga tapi tidak punya built-in flash. Dan juga buat sistem layarnya di sini vari-angle yang dimana ini cocok banget buat para videographer. Nah yang kerennya lagi si Lumix G85 ini dengan harga yang diberikan, selain bodinya yang keren, bodinya ini water shield. Dan waktu itu sempat kita bikinin juga buat konten shortnya, kita siram pakai air, pakai balon pecahin. Niatnya sih biar viral, ternyata tidak viral. Kenapa kita berani buat siram pakai air kameranya? Karena dia udah water shield gitu loh ya. Kalau nggak water shield kita nggak berani. Jadi jangan pikir rusak gara-gara disiram air. Enggak, bukan gitu ya. Dari dulu sebelum itu juga kameranya udah mati, gue nggak tahu kenapa, mungkin jarang dipakai. Tapi ketika disiram air dia masih aman. Tidak se-ekstrim itu, tapi kayak buat cipratan, debu itu masih oke pakai kamera yang satu ini karena udah water seal. Nah buat rasa pengoperasian di sini gue nggak bisa tunjukin karena kameranya udah mati gitu ya. Tapi buat rasa pengoperasiannya ini bener-bener
enak banget karena dia bisa fully touch control dari layarnya. Kalian masuk ke menunya itu masih bisa touch control. Kayak tadi gue bilang buat ngatur fokus ketika kita main manual itu juga tinggal tap to focus dan itu enak banget. Buat pengontrolan bener-bener nggak ada masalah ketika kita pakai kamera yang satu ini. Nah kalau kita ngomongin soal tombol-tombol yang ada di kamera ini juga tidak pelit. Kalian bisa lihat di atas saja tuh buat tombol-tombolnya kayak buat dari dial dulu aja. Ini juga lengkap gitu ya. FN1, FN2 ada, FN3-nya gua nggak nemu ada di mana. Gue juga baru kok nggak ada FN3-nya ya. Adanya FN4, FN5 di sebelah sini dan juga tombol-tombol lainnya gitu ya. Dan belum lagi kayak tadi gue bilang di dalam sininya juga masih bisa kalian custom lagi gitu loh buat shortcut-shortcutnya. Jadinya buat tombol-tombol juga gue tidak ada komplain sama sekali ketika pakai kameranya. Nah, gimana soal kualitas gambarnya? Seperti yang gue udah kasih tahu di awal juga, gambarnya ini bener-bener cakep. Di harga segini kalian udah bisa dapat video di resolusi 4K 30p dengan SOC, bisa bagus langsung hasil gambarnya, bisa pakai profil-profil yang ada aja di kameranya, itu gambarnya bisa langsung auto bagus. Nah kalian silakan lihat aja footage yang udah kita ambil dan ini banyak banget ketika kita pakai si Lumix G85 ini buat A-roll, buat B-roll, silakan nikmatin aja buat B-roll-B-rollnya, silakan bernostalgia sama ST yang dulu, dan secara keseluruhan kita suka banget sama hasil gambar dari kamera yang satu ini. Dan gue yakin banget buat kalian yang pengen pakai kamera Lumix G85 ini di tahun ini pun gue masih bisa jamin gambarnya itu masih sangat-sangat oke. Hasilnya masih bener-bener cakep. Tapi maaf gue tidak bisa ngasih unjuk hasil-hasil foto dari Lumix G85 ini karena ya kita tidak bisa ngambil footage yang sekarang. Gue udah bilang gitu ya, kameranya udah mati. Dan dulu pun karena ST Media nggak ada yang bener-bener passion ke foto, bener-bener passionnya ke video semua. Itu mostly untuk footage-footage yang bisa kita kasih ke kalian, kita kasih unjuk itu bentuknya video semua. Foto nggak ada. Tapi kalau kalian nanya berapa resolusi yang dibawa di kamera ini, dia bawa resolusi sebesar 16 megapiksel. Dan kalau misalkan kalian mau pakai di foto juga, dia bisa burst sampai 9 frame per second. Tapi ya kalau kalian mau pakai burstnya, siap-siap aja kalian berjuang dengan performa autofokusnya tadi yang menurut gua cukup koplak gitu ya buat kamera ini. Tapi ya gua rasa sih kalau orang emang pengen sikat si Lumix G85 ini, kayaknya dia nggak bakal nyari buat foto deh. Mungkin beberapa ada, tapi gue yakin buat orang-orang yang kepikiran untuk beli si G85 ini, utamanya fokus itu kayaknya buat video gitu ya. Karena dari yang kita rasain sih lebih video sentris kameranya dibanding ke fotonya. Foto ada ya nice to have aja. Silakan dimaksimalin kalau mau, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Mungkin timbul lagi pertanyaan di kalian, Bang, untuk menciptakan hasil-hasil gambar tersebut pakai Lumix G85, itu abang pakai lensa berapa? Di vokal yang berapa? Dari brand apa? Nah, silakan kalian lihat di atas saja gitu ya. Ini untuk lensa yang kita pakai, ini kita pakai lensa fix atau lensa prime-nya dari Lumix-nya itu sendiri di focal length 25 mm di bukaan f1.7. Ini lensa keren banget jujur aja ya. Lu bisa lihat tadi footage yang diambil, minimum fokus distance itu bisa cukup deket, hasil gambarnya tajam buat nge-B-roll produk yang bisa cukup close up, cukup makro menurut gue gitu ya, nggak semakro itu tapi bisa cukup close up dengan detail-detail kecil. Ya kita ngambilnya pakai lensa yang satu ini. Harganya juga affordable, silakan aja cek di deskripsi atau tag link produk yang ada di video ini gitu ya. Dan lensa ini benar-benar recommended banget dibandingin kalian harus pakai kitnya yang bikin kualitas gambar kalian itu nggak berkembang kemana-mana gitu ya. Spend ke sini, starter pack yang bagus. Dan kalau kalian nanya lagi, Bang, kalau 25 mm di Lumix G85 ini di micro four third itu kalau kita equivalent ke full frame berapa? Ini kayaknya sih di sekitar 50 gitu ya, equivalentnya dikali 2 aja gitu. Jadi di 50 mm kalau dipakai di full frame, which is yang berarti 50 di full frame itu dia vokal yang netral, 25 mm juga vokal yang netral di kamera ini. Dan sorry, gua tidak bisa ngasih rekomendasi lensa yang lain selain lensa ini karena ya ini jadi lensa utama kita dari awal sampai kita tidak pakai kameranya lagi. Dan gue yakin kalau nih kamera bisa nyala, ini lensanya masih bagus banget. Lanjut lagi, kelebihan utama dari si Lumix G85 ini adalah dia sudah dibekali dengan IBIS. Dan IBIS ini jadi salah satu alasan waktu kita punya G7 itu kita jual, kita keep yang ini aja gitu ya. Karena di G7 itu tidak ada IBIS, di sini punya IBIS. Sisa speknya kurang lebih sama, tapi di G7 tadi nggak ada IBIS doang. Jadinya ya ini bener-bener gokil banget di tahun dulu gitu ya, di kamera yang harganya itu sama kayak dia, kurang lebih itu IBIS nggak bawa, 4K nggak ada, di sini dia udah bawa 4K, bawa IBIS, sampai sekarang pun di harga yang kurang lebih sama kayak kameranya itu kebanyakan tidak bawa IBIS.
Di sini bawa IBIS, yang dimana kita cobain juga untuk performa IBIS dari Lumix G85 ini bener-bener cakep banget. Yang dimana kalau kalian mau pakai G85 ini buat lari tipis-tipis, jalan tipis-tipis gitu ya, sembari handheld aja masih bisa pakai banget. Gambarnya itu stabil. Dan menurut gua IBIS di Lumix G85 ini masih jadi top contender kalau kalian mau bandingin sama kamera yang sekarang-sekarang. Asli dah, emang sebagus itu IBIS-nya Lumix. Nah terus buat kelebihan terakhir dari kamera ini perihal nyangkut ke soal overheat, ke soal baterai, dan juga ke soal recordnya. Bisa berapa lama kita pakai 4K 30p-nya. Yang pertama soal overheat. Selama kita syuting pakai kamera Lumix G85 ini, kita tidak pernah mengalami overheat sama sekali. Mau dipakai keluar, apalagi di dalam studio doang, itu overheat tidak pernah. Ketika kita pakai buat long record, dia bisa record selama mungkin yang kalian mau karena dia unlimited recording juga, dan kameranya mati bukan karena overheat tapi karena baterainya ya, karena dia masih menggunakan baterai lamanya Lumix gitu yang kotak bentuknya. Itu ya sebenarnya dibilang cukup boros banget enggak, tapi ya tidak seawet itu juga buat penggunanya, apalagi kalau kalian mau pakai long record cukup lama. Ya otomatis ketika tahu baterainya itu tidak setekbal itu, kalian harus spend untuk beli baterai third party lagi. Ada kok baterai third party Lumix, mungkin Wowo bisa kasih tunjuk aja brand-brand yang ada, karena dulu itu brandnya masih nggak jelas, tulisan-tulisan Chinese begitu. Gue nggak tahu dari brand apa, bukan kayak Takara segala macem bla 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 bla. Tapi susah mereknya gue sebutin juga, nggak ada merek jelasnya. Mungkin sekarang udah ada yang lebih banyak variannya, silahkan dimasukin aja Wowo buat rekomendasinya gitu ya. Kalau kalian keracunan silahkan cek tag link produk aja. Ya, secara keseluruhan pertanyaannya, apakah kamera Lumix G85 ini masih sangat worth it buat dipakai di tahun 2026 ini? Jawabannya bisa gue bilang iya, tapi buat pemula gitu ya. Kalau buat profesional kayaknya enggak gitu. Tapi kalau kalian memang pengen pelan-pelan ngerintis ke arah yang pro, masih oke juga karena kamera ini punya looks yang kelihatan menjual juga ke klien gitu ya. Meskipun kalau klien yang ngerti kamera, kok pakai Lumix G85 emang fokusnya aman ya, aku nggak tahu kalau begitu ya. Cuman kalau kita ngeliat secara fisiknya aja ini masih bisa menjual ke klien. Dan dari fitur yang diberikan buat pemula ini masih sangat-sangat bisa buat diandelin gitu ya. SOC bisa langsung bagus. Kalau memang ada pengen grading-grading lagi, meskipun dia tidak punya log profile vlognya Lumix gitu ya, tapi kalian bisa memanfaatkan aja Cine D-nya gitu ya yang ada di kameranya. Kalau kita ngelirik brand lain, Fujifilm, Cine D itu sama kayak Eterna atau Eterna Fujifilm gitu loh. Jadi ya buat pemula kamera ini masih bisa sangat-sangat gua rekomendasikan. Kalau pro ya mungkin kalian mikir-mikir lagi aja gitu ya, cari kamera yang lebih oke dari si Lumix G85 ini. Apakah dipakai foto buat oke? Ya gua rasa sih nice to have aja, masih bisa dipakai buat foto. Kalau dipakai buat burst kayak tadi gue bilang, karena performa autofocusnya jelek jadi tidak bisa diandelin banget. Tapi kayak buat nge-still aja sekali-sekali foto, titik fokusnya ditentuin pakai tab fokusnya pakai manual, masih bisa oke hasil gambarnya. Ya meskipun demikian, meskipun kekurangannya tetap ada dan cukup krusial juga, tapi menurut kita di ST Media kamera ini lebih banyak berkesannya dibandingin kurangnya. Kalau misalnya kalian punya insight tambahan lagi, pengen ada yang ditambahin lagi dari pembahasan G85 ini, dari apa yang udah gua share, silakan komentar aja, tambahin aja, ada kritik silakan kritik, ada saran silakan saran aja. Semoga videonya bisa bermanfaat buat semuanya, terutama buat kalian yang pengen cari si Lumix G85 ini buat dipakai di tahun ini. Semoga video ini bisa membantu dan jadi referensi untuk kalian. Mungkin itu aja. Gua Skavito di belakang kamera Wowo, dan sampai berjumpa di lawas berikutnya. Sampai berjumpa di remas berikutnya. Gitu ya. Gue nggak tahu udah kapan lagi videonya. Ya mungkin kalian bisa komentar aja, Bang, next kamera apa Bang? Adios wagatomoyo.